Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya di dalam masa transisi PSBB ini? Ya, saya harap kita semua baik-baik saja, kita semua bisa sehat-sehat saja. Bapak Ibu percayalah kalau Anda masih bisa melihat video ini, itu artinya kasih karunia Tuhan masih ada. Dan kasih karunia Tuhan masih ada, maka alasan untuk bersyukur masih ada. Gimana kabarnya sepanjang seminggu kemarin? Kalau saya mau jujur-jujuran, seminggu kemarin saya enggak baik-baik saja, enggak terlalu oke, terutama di dalam hal pikiran saya sendiri, ya. Ya banyak pergumulan lah intinya. Puji Tuhan karena ada teman-teman rohani, keluarga rohani, saya jadi lebih baik. Tapi saya sebelum kita memulai ibadah kita, saya teringat ada saya pengen kita baca dulu sepenggal firman Tuhan seperti biasa. Ada satu bagian perikop yang sebenarnya saya suka banget. Dan kita sering banget ngebaca gitu. Dan ini terkenal banget, pasti tahu. Yaitu di Mazmur 23. Tiba-tiba saya keinget dan rindu untuk kita sama-sama membacanya dengan segenap hati kita. Oke? Terutama bagi Bapak Ibu teman-teman yang dalam pergumulan. Oke, saya akan bacakan. Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadangmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan bagian terakhirnya saya suka banget. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu teman-teman, bukankah Tuhan juga sudah berjanji bahwa Dia adalah gembala yang baik? Bahkan Yesus pun pernah bilang, kalau ada satu domba aja tersesat gitu hilang, Yesus rela keluar sendiri, kejar domba itu dan dapetin, cari sampai dapat gitu domba yang tersesat itu. Jangan khawatir lagi ya. Kita yang punya pergumulan, kita yang masih ada beban pikiran gitu, percayalah bahwa Tuhan masih peduli dengan kita semua. Ada satu lagu yang memberkati saya, yang kau keinget kayak nyes lagi gitu. Dan saya minta untuk kita semua, ayo kita siapkan hati kita, dan kita siap-siap untuk penyembahan. Dan terlebih setelah itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa sebentar ya. Bapak yang baik, terima kasih. Bantu kami Tuhan untuk siapkan hati kami, untuk kami bisa menyembah-Mu dengan hati yang sangat tulus. Dan dengan segenap hati kami sungguh-sungguh Tuhan. Untuk kami bisa beribadah, karena kami cinta padamu, bukan karena rutinitas Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa persembahkan segenap waktu ini hanya untuk-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Cinta-Mu yang tanpa batas, Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima
Terima kasih Tuhan, bagaikan dari awal saat tak ada harapan, Kau datang beriku harapan. Yesus, Kau jawaban hidupku. Yesus, terima kasih Tuhan. Saat tak ada tujuan, Kau datang tunjukkan ku jalan, tunjukkan ku jalan. Katakan terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, thank you buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan Hidupmu jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih. Hanya dekatmu aku tenang, besertaku dalam setiap musim hidupku. Tuhan, mari jemaat terkasih, dengan segenap hatimu, dengan setulus hatimu, kita nyatakan terima kasih kita kepada Tuhan. Thank you. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Isi hati Kau kami, berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku lagi-lagi. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kamu berharga karena kau berikan hidupmu. hidupmu Thank you Lord. jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan, Berikan hidupmu, oh, jadikan aku indah. Terima kasih. Mari semuanya, oh, terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku. Kau berikan hidupmu, jadikan aku sekali lagi. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah dengan penuh pengucapan syukur kami bisa mendengarkan firman. Berikan kami hati rendah hati Tuhan. Kami siap mendengar firman. Thank you so much. We love you so much. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan yang telah mengumpulkan kami khususnya dalam ibadah ini. Walaupun sebagian daripada jemaat Tuhan
mereka mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan bersabda kepada kami pribadi lepas pribadi. Buka hati pikiran kami, telinga kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan menolong dan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara yang kekasih, pada pagi hari ini saya akan memberikan tema dalam khotbah Never Give Up. Sebelumnya saya ajak saudara untuk membaca di dalam kitab Yakobus 1 ayat yang 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Saudara mungkin pernah mendengar cerita tentang John Stephen Akhwari, pelari maraton dari Tanzania yang paling akhir tiba di garis finish pada Olimpiade Meksiko tahun 1968. Sebelumnya tak pernah ada seorang pelari yang sampai di garis finish begitu terlambat. Karena ia terluka ketika dia sedang dalam perjalanan. Dia terpleset dan jatuh. Kakinya luka parah. Lalu kemudian harus dibalut dan mengucurkan banyak darah. Karena demikianlah, ia berjalan tertatih-tatih masuk stadion dengan kaki yang berdarah dan dibalut. 1 jam lebih telah berlalu ketika para pelari itu telah menyelesaikan perlombaan itu. Ini menarik perhatian bagi wartawan yang melihat bagaimana John dalam keadaan situasi yang tidak mengizinkan, dia masih tetap berlari untuk mencapai garis finish. Dan dihampirilah John dan ditanyakan, mengapa engkau masih tetap berlari, sedangkan kondisi kamu tidak mengizinkan? Apa yang dijawab oleh John? Dia berkata, negaraku mengirim aku bukan hanya untuk mengawali pertandingan, tetapi mereka mengutus aku untuk bisa menyelesaikan pertandingan. Saudara, kita dapat belajar dari sikap atlet ini, terutama tatkala kita sebagai orang percaya menghadapi pencobaan, menghadapi penderitaan. Janganlah pernah kita menyerah. Marilah kita tetap bertahan dan tekun dengan sabar untuk melakukan tugas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing. Dengan bertahan, maka kita akan mencapai garis akhir. Dan kita mengucap syukur, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah pencobaan itu? Pencobaan dapat diartikan kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan manusia. Kesulitan itu bisa datang dari setan, bisa datang dari manusia, bisa datang dari diri sendiri, dan bisa datang dari alam. Tetapi bila itu datang dari Tuhan, itu namanya adalah ujian iman. Tujuannya adalah untuk memurnikan iman orang percaya, sehingga kita dapat menyatakan kemuliaan Allah. Nah, bagaimana caranya orang Kristen mampu menghadapi pencobaan? Saya ajak saudara kita akan membaca di dalam kitab 1 Korintus 10 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah
pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada beberapa alasan orang percaya mampu menghadapi pencobaan. Pertama, pencobaan itu sifatnya biasa. Dalam ayat 13a dikatakan, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Manusia sepanjang sejarahnya sudah biasa ditimpa pencobaan, baik datang dari setan, dari manusia, dari alam, dan dari diri sendiri. Kalau kita membaca dari kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24-27, ada beberapa hal berbicara tentang pencobaan, di mana berbicara tentang seorang yang bodoh membangun rumahnya di atas pasir. Bahkan seorang yang bijaksana, dia membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Ketika itu datanglah musibah, datanglah hujan. Nah, saudara yang kekasih, hujan ini merupakan suatu pencobaan biasa bagi kita. Kalau kita melihat hujan datang, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terkena hujan? Pasti kita pakai payung untuk pelindung. Kita pakai jas hujan sehingga kita bisa terhindar dari hujan tersebut. Itulah pencobaan-pencobaan biasa. Lalu hal yang kedua, ada yang lebih berat daripada hujan. Alkitab mengatakan, setelah itu datanglah banjir. Saudara kasih, demikian juga dengan banjir. Bahwa kita yang hidup di Jakarta pasti sudah sering kali mengalami kebanjiran. Ketika banjir datang, sering kali banjir itu bisa naik dari jalan, bahkan masuk ke dalam rumah kita masing-masing. Ada yang masuk ke dalam rumahnya setengah meter, ada yang masuk 3/4 meter, ada yang masuk 1 meter, bahkan ada yang lebih. Apa akibatnya? Maka air banjir itu akan membuat terutama barang-barang yang ada dalam rumah menjadi rusak, bahkan hancur, tidak bisa dipakai lagi. Itu pun merupakan suatu pencobaan yang disebabkan oleh alam. Tetapi seringkali saya mendengar dari jemaat, dia katakan, "Om, tidak apa-apa, walaupun banjir, banyak barang-barang saya yang juga rusak tidak bisa dipakai, tapi saya percaya Tuhan pasti akan mengganti dengan yang baru." Ya, itulah iman, saya kasih. Bahwa kita menghadapi pergumulan dan pencobaan, kita harus percaya di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Nah, hal yang ketiga, saudara yang kekasih, ya, bahwa datanglah badai besar, badai tofan. Nah, inilah merupakan pencobaan yang sangat berat. Kalau saudara membaca di dalam kitab Ayub pasal 2 ayat 7 dan 10, di sini menceritakan bagaimana Ayub seorang yang saleh dan benar, karena dia dicobai oleh iblis. Maka 10 anaknya itu, ketika mereka lagi sedang mengadakan pesta suatu rumah, tertiuplah angin, lalu rumah itu roboh dan membinasakan semua anak Ayub. Tidak berapa lama lagi, ketika para gembala-gembala Ayub lagi sedang mengembalakan domba di padang gurun, tiba-tiba ada suatu rombongan dari bangsa lain datang untuk merampas dan membawa semua ternak-ternak Ayub dan dijarah. Bukan sampai di situ,
Akhirnya Ayub harus menderita penyakit di mana kulitnya semua mendapatkan korengan atau gatal-gatal. Dan di dalam ayat yang ke-7 sampai 10 firman Tuhan mengatakan demikian. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpahnya Ayub dengan bara yang busuk dan telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti seorang gila, perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Kita bisa melihat di sini bagaimana Ayub dia teguh dengan imannya, walaupun dia menghadapi pencobaan yang begitu berat, karena dia tahu bahwa Allahnya luar biasa yang selalu menyertainya. Karena mengapa? Karena Ayub imannya berakar kepada firman Allah. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu datangnya adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayub sadar bahwa segala apapun yang ia miliki berasal daripada Tuhan. Oleh Tuhanlah ia menerima. Hanya kepada Tuhan saja ia mengucap syukur dan berterima kasih apabila pencobaan datang dan hartanya itu habis. Dan dia boleh mengucap syukur. Saudara yang kekasih, yang kedua, pencobaan itu tidak sampai melampaui kekuatan kita. Ayat 13b. Kekuatan kita sebagai orang Kristen datangnya dari Tuhan Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan juga dari Roh Kudus yang ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya, di mana dikatakan roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b dikatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudaraku, inilah yang harus kita mengucap syukur, bahwa tatkala kita menghadapi pencobaan, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa tetap bertahan. Kita percaya dan menyerahkan segala hidup kita dalam pimpinan tangan Tuhan. Yang ketiga, Allah menyediakan jalan keluar tatkala kita menghadapi pencobaan. Dalam kitab Ulangan 31 ayat 6 dan 8, Allah sudah berjanji, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan kepadamu di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Allah juga akan berjalan menyertai saudara dan saya. Allah akan menyediakan jalan keluar untuk mengatasi pencobaan itu. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat percaya yang Tuhan mau, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap bergantung dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di balik itu semua, tatkala kita sungguh-sungguh berjalan dengan setia, dengan tekun dan sabar, melakukan tugas tanggung jawab kita untuk menyenangkan hati Bapa, melakukan kehendaknya, Tuhan berjanji. Apa yang janji Tuhan? Katakan, maka Dia akan memberikan kepada saudara dan saya mahkota kehidupan.
Itulah yang menjadi pengharapan. Itulah yang menjadi kekuatan. Itulah yang menjadi penghiburan bagi setiap orang yang percaya bahwa di dalam dunia ini kita banyak pergumulan dan masalah. Tapi tatkala kita bisa tetap berjuang, kita melakukan tugas kita sampai pada garis akhir, Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan. Nah, saudara yang kekasih, saya percaya tantangan dan pergumulan yang sedang saudara hadapi sekarang ini, saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengasihi dan mencintai saudara. Dan saya percaya kita diberikan kekuatan oleh karena Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan untuk mengatasi segala pencobaan dan pergumulan tersebut. Biarlah kita senantiasa mengucap syukur dan kasih Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Mari saudara yang kekasih, kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Walaupun hamba sudah berhenti dalam menyampaikan sebagian firman-Mu, tapi hamba percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja. Roh Kudus Engkau yang akan menyempurnakan setiap benih firman Allah yang telah ditaburkan, tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan hamba percaya firman-Mu akan menjadi jawaban bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Engkau tatkala mereka menghadapi khususnya pencobaan dan pergumulan dalam hidup ini. Dan hamba tahu pasti bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, Engkaulah jawaban bagi apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan anak-anak-Mu. Sertai dan berkatilah setiap jemaat Tuhan yang setia di dalam mengiring Tuhan, dan Engkau yang akan selalu melindungi mereka. Engkau yang menjaga, dan Engkau yang akan menuntun dalam langkah-langkah hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur di tengah-tengah segala tantangan kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Saudara yang kekasih, terimalah berkat daripada Tuhan. Diberkatilah saudara di dalam rumah tanggamu. Diberkatilah saudara di dalam usahamu. Diberkatilah saudara dalam pekerjaanmu. Diberkatilah saudara dalam studimu. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin.